kami dari kelompok 3 kelas 10-6 dari SMA 1 Patian Rowo. Perkenalkan, nama saya Ahmad Febri Saputra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Geza Rizky Artiano. Saya Andini Puspitasari. Saya Dina Jayani. Saya Indah Naryasya. Saya Nadia yang akan menemani kalian di mini vlog kali ini. Alhamdulillah, kita sudah sampai di destinasi pertama, yaitu Tebing Braksi. Tebing Braksi terletak di Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Setibanya di lokasi, kami disambut dengan pemandangan tebing batu yang menjulang tinggi dan sangat unik. Nah, hal yang sangat menarik yaitu dulunya Tebing Braksi merupakan sebuah area tambang loh, yaitu tambang batu kapur. Namun, saat tidak beroperasi lagi, warga setempat pun menjadikannya sebagai wisata alam dan juga edukasi. Masya Allah, pemandangan di Tebing Braksi terlihat sangat indah dan menenangkan. Guraian alami pada bebatuan seolah menjadi bukti kebesaran Allah dalam menciptakan alam semesta. Dari atas Tebing Braksi, kita dapat menikmati panorama alam yang luas dan udara yang sejuk dan suasana yang sangat damai. Keindahan bebatuan mengajarkan kita bahwa alam diciptakan untuk menjaga keseimbangan dan keindahan yang sempurna. Di kawasan Tebing Braksi ini, lingkungan alam didominasi oleh bebatuan Braksi vulkanik dari aktivitas gunung api purba. Bebatuan ini bersifat keras, pori, yang membuat tumbuhan mampu beradaptasi pada kondisi kering. Celah-celah batu juga dimanfaatkan oleh serangga atau reptil untuk tempat berlindung. Hal ini menunjukkan adanya interaksi antara komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem Tebing Braksi. Destinasi kedua yaitu Candi Prambanan. Ikutin keseruannya yuk! Dulu Prambanan sempat mengalami masa kemunduran dan ditinggalkan akibat kepindahan pusat kerajaan serta bencana alam seperti gempa bumi dan aktivitas gunung Merapi. Kemudian ditemukan kembali pada masa kolonial Belanda dan dipugar secara bertahap sehingga abad ke-20. Sebelum akhirnya ditetapkan sebagai situs warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 1991 sebagai salah satu peninggalan sejarah dan kebudayaan terpenting di Indonesia. Halo teman-teman semuanya. Prambanan merupakan kompleks candi Hindu terbesar dan termegah di Indonesia yang terletak di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di Jawa Tengah. Dibangun pada sekitar abad ke-9 Masehi pada masa pemerintahan Rakyat Pikatan dari Kerajaan Mataram kuno sebagai simbol kejayaan agama Hindu di Jawa. Jadi di sini kita sudah ada di depan setelah berfoto kita akan mulai masuk ke dalam candilnya. Dipersembahkan kepada Trimurti yang terdiri atas Dewa Siwa sebagai dewa utama, Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Dewa Brahma sebagai dewa pencipta. Dengan Candi Siwa sebagai bangunan utama setinggi kurang lebih 47 meter, yang di dalamnya terdapat Arca Dewi Durga Mahisa Suramardiani sebagai sakti atau istri Dewa Siwa yang digambarkan sedang mengalahkan raksasa Mahisa, dikelilingi oleh ratusan candi pendamping serta dihiasi relief-relief yang menceritakan kisah epis Ramayana yang syarat nilai moral dan hingga kini dipentaskan dalam sendera tari Ramayana. Di sini kita sudah berjalan untuk pergi ke pintu keluar. Di sepanjang jalan ini kalian bisa menemukan para pedagang yang menawarkan jualan mereka. Banyak sekali loh oleh-oleh yang bisa kalian beli di sini, seperti gelang, aneka gantungan, dan yang lain-lain. Tentunya kalian harus belanja di sini.
Sekarang kita sampai ke destinasi terakhir yaitu Malioboro. Malioboro menjadi salah satu tempat paling ramai dan paling ikonik di Yogyakarta. Di sepanjang jalan ini suasananya selalu hidup, penuh dengan pedagang, wisatawan, dan berbagai aktivitas menarik lainnya. Di sepanjang jalan Malioboro, kita bisa menemukan banyak penjual yang menawarkan berbagai macam oleh-oleh khas Jogja, seperti batik, kerajinan tangan, sampai makanan tradisional. Sambil berjalan, kita bisa melihat langsung proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli yang terjadi di setiap sudut jalan. Nah, saat ini kita sedang berada di Pasar Sore Malioboro untuk membeli beberapa oleh-oleh. Ternyata di sini juga ada bermacam-macam oleh-oleh seperti carang mas, bakpia kukus ubu, yangko, mochi, bakpia patok 25, aneka dodol, aneka wedang, keripik tempe, dan lain-lainnya. Dan akhirnya kita membeli beberapa macam oleh-oleh seperti bakpia kukus untuk dibawa pulang. Masya Allah, walaupun suasananya ramai, Malioboro tetap nyaman dan penuh kehangatan. Di tempat ini kita bisa belajar tentang kerja keras dan usaha masyarakat dalam mencari rezeki. Keberagaman ini yang membuatnya bukan hanya sekedar tempat wisata, tapi juga pusat kehidupan dan juga kebersamaan. This is the number one.